Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dari Prodi Ekonomi Kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Yuk simak videonya. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan internasional yang pertama, membuka peluang kerja, yang kedua, menjaga hubungan baik antar negara, yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang kedua, penghematan biaya produksi, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional, yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi, dan yang terakhir 5, perbedaan selera. Dampak positif perdagangan internasional yang pertama, barang produksi dalam negeri dijual lebih murah, yang kedua, munculnya ketergantungan negara maju, yang ketiga, terjadinya persaingan. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua, menambahkan devisa negara melalui bea masuk, dan yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Pendapatan keseimbangan nasional. Untuk melihat keseimbangan perekonomian suatu negara, digunakan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran atau produk total. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian dilihat dari keseimbangan antara pendapatan suatu negara dengan pengeluaran total negara tersebut. Rumusnya Y sama dengan C plus 1. C adalah konsumsi masyarakat dan I adalah investasi. Konsumsi merupakan belanja atau pengeluaran individu terhadap barang dan jasa. Konsumsi dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, barang tahan lama, contoh mobil. Yang kedua, barang tidak tahan lama, contoh makanan. Dan yang ketiga, jasa atau servis, contoh pelayanan kesehatan. Multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Uang dan bank. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Suatu barang dapat berfungsi sebagai uang barang apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, dapat diterima oleh umum, yang kedua, jumlahnya sedikit atau langka, yang ketiga, sangat disukai, dan yang keempat, tahan lama. Uang barang mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, apabila dipecah atau dibagi nilainya menjadi sangat merosot. Yang kedua, umumnya tidak tahan lama. Yang ketiga, nilainya tidak tetap. Yang keempat, sukar disimpan dalam jumlah banyak. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal, contoh uang kartal negara dan uang kartal bank. Yang kedua, uang giral, contoh cek, biliet giro, dan telegraphic transfer. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.